Oke. Yes. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita bersama sehingga kita dapat bertemu tatap muka di ruang maya ini, tatap muka kedua dalam materi refleksi framework, Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu yang mic-nya dimatikan saja, nanti ada kesempatan untuk kita berbicara. Oke Bapak Ibu, selawat bering salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke Bapak Ibu, saya sebelumnya memohon maaf, seharusnya ruang tatap maya atau Zoom kita tidak diperkenankan malam hari, tapi dikarenakan emergensi saya lagi sakit. Saya sekarang posisi lagi di kampung halaman, jadi sekali lagi mengganggu aktivitas Bapak Ibu habis Bagda Maghrib yang seharusnya mungkin ada pekerjaan lain yang Bapak Ibu kerjakan. Sekali lagi saya mohon maaf, tapi inilah suatu bentuk keseriusan kita dalam belajar program diseminasi PKG 2024. Baik Bapak Ibu, sebelum materi dipaparkan, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin untuk kali ini Pak Reza Pahliwi bisa memimpin doa pembukaan. Kepada Pak Reza kami persilahkan. Mic-nya Pak Reza, mic-nya. Mika, hidupkan Za. Soring Pak Reza. Silakan Pak Reza dipimpin doanya. Soring Pak Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din, wafatan fi jasad, wiyadatan fi ilmi, warakatan rizki, wa taubat qabal maut, wa rahmatal indal maut. Allahumma hailina miskatul maut, wa jannatan isat. Rabbana zulubana wa habbana innaka anta wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, terima kasih Pak Reza Pahlawi. Silakan mic-nya di off-kan lagi Pak Reza. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Reza yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan baik hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu, izinkan Bapak Ibu, sebenarnya kita kemarin ada ketinggalan satu materi. Tapi sebelum masuk ke materi yang kedua, terpaksa saya mengulang sedikit Bapak Ibu mengenai refleksi. Izin saya Bapak Ibu ya, share screen Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Bentar. Izin share screen Bapak Ibu. Refleksi.
Oke Bapak Ibu, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bapak Ibu share screen saya? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Pak. Terima kasih. Oke Bapak Ibu. Bentar. Oke Bapak Ibu, ini ketinggalan materi kita yang seharusnya kemarin, tapi saya kejar sedikit Bapak Ibu. Refleksi modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ini hanya sedikit mengulas saja Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, adapun tujuan dari sesi kita kali ini sekedar mengulas saja. Peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Bentar Bapak Ibu, ada yang mau masuk? Bu Epi. Bu Epi mungkin tuh Pak yang mau masuk tadi. Iya, udah masuk Bu. Oke. Oke Bapak Ibu, ini mengenal refleksi, mengapa dan apa, mungkin Bapak Ibu udah membaca di LMS. Kemudian ada kata-kata motivasi, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Tanpa bertanya, kata filsafah, malu bertanya, sesat di jalan. Bapak Ibu. Jadi selanjutnya mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa kita harus berefleksi? Dan apa itu refleksi Bapak Ibu? Coba sedikit saya minta pendapatnya Bu Lydia Filawati. Mengapa kita harus berefleksi dan apa itu refleksi yang selama ini Ibu rasakan? Bu Lydia Filawati, mic-nya di-on-kan dulu. Oh iya. Ini mana yang jawabnya ya? Merefleksi untuk meningkatkan kinerja kita. Gimana ya? Semuanya kinerja kita hari ini harus meningkat lagi ya esoknya gitu. Gitu kah? Apa refleksi itu mengulang. Bu Muslimah, tolong mic-nya di-off-kan dulu. Oke. Oke, bagi Bapak Ibu, nanti kalau sudah diizinkan berbicara, silakan mic-nya di-on-kan, kalau tidak di-off-kan saja. Jadi, mengapa kita harus berefleksi dan apa itu refleksi? Jadi Bu Lydia Filawati menjawab tadi, mengapa saya harus refleksi? Dan apa yang harus saya lakukan di saat refleksi tersebut? Mengapa Bu? Karena untuk melihat kekurangan Ibu atau untuk melakukan perbaikan. Oke, coba saya tanya kepada Bu Devi, mengapa refleksi itu dan apa refleksi itu? Silakan Bu Devi. Refleksi itu sebagai tolak ukur dalam pembelajaran yang telah kita lakukan, Pak. Apakah sudah sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah belum? Menurut saya, refleksi itu adalah proses berpikir kembali tentang suatu pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Devi. Mengapa kalau refleksi itu menjadi tolak ukur, kata Bu Devi? Tolak ukur kita mengajar setelah kita melakukan proses pembelajaran, tentu kita merefleksikan apa yang telah kita berikan kepada peserta didik kita. Mulai dari kependahuluan, kegiatan inti, penutup. Kita sebagai orang guru olahraga sebenarnya paling malas refleksi sebenarnya Bapak Ibu.
Tapi tidak memungkinkan kita sebagai olahraga itu memikirkan kembali apa yang telah kita ajarkan. Oh, saya tadi mengajarkan ini ya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran saya? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran saya? Gitu Bapak Ibu. Itu gunanya kita berrefleksi. Oke, lanjut Bapak Ibu. Mengapa penting untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ini sedikit mengulas aja Pak Ibu ya yang kemarin ketinggalan. Ini Pak Ibu, tindakan seorang guru. Nah, tindakan rutin kita mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, ini udah biasa kita lakukan sebagai guru olahraga. Kemudian apa refleksi perbaikannya, tindakan reflektifnya? Mungkin mengabsen dengan cara yang berbeda. Yang biasanya kita hanya berdiri, kita bawa buku absen, kita tulis gini, si Anu hadir, si Anu hadir. Tapi tindakan reflektifnya, refleksi kita dengan cara seperti itu mungkin anak, Allah ibu ini gitu-gitu aja ngambil absennya. Bisa ya kalau anak-anak yang kreatif Bapak Ibu. Nah, coba kita cari cara yang lain untuk mengambil absen yang berbeda. Berinovatif kita sebagai guru. Mungkin bisa. Nah, disuruh mereka mungkin sebelum mengambil absen kan, siapa yang dulu datang ke lapangan? Oh, namanya yang paling ibu ambil absen duluan misalnya. Siapa yang dulu di lapangan, hadir di lapangan duluan, itu absen pertama. Nanti Bapak Ibu kasih hadiah misalnya. Itu dengan cara yang berbeda. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kita di sekolah, apalagi sekolah pelosok seperti saya, itu alat-alat olahraga sangat minim. Bagaimana cara kita mengganti atau memodifikasi alat tersebut sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran tersampaikan. Mungkin Bapak Ibu udah lebih paham daripada saya karena Bapak Ibu senior saya semua. Masalah modifikasi dalam olahraga itu udah Bapak Ibu telan semua. Saya yakin itu. Kemudian meminta murid berbaris yang biasanya prit dengan peluit baris 2 berbanjar, baris 2 bersaf. Apa refleksi kita untuk kedepannya? Mungkin meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, dengan cara yang berbeda. Kemudian memberikan kalimat instruksi. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu hidup di lingkungan Jawa dengan bahasa Jawa. Kalau Bapak Ibu dengan hidup dengan warga Minang ya bahasa Minang. Kalau dengan Bugis ya bahasa Bugis. Mungkin seperti itu. Tidak monoton selalu dengan bahasa Indonesia. Begitulah tindakan reflektif seorang guru PJOK Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nih 7 karakteristik praktek mengajar reflektif Bapak Ibu. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Izin Bapak Ibu, nanti kalau saya kecepatan atau kurang jelas, silakan Bapak Ibu beri instruksi saya. Oke Bapak Ibu, masih semangat? Salam olahraga. Salam olahraga. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang kedua menggunakan siklus monitor. Merahnya hidupkan. Ya Bapak Ibu yang bisa hidupkan kamera silakan dihidupkan. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang telah dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang dilakukan. Karakteristik yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam,
melibatkan rekan sejawat ini yang penting-penting Bapak Ibu. Melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalisme mengajar kita. Ini Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka, jam olahraga ini kan dibagi 3 JP tambah 1 JP Bapak Ibu ya. 1 JP untuk P5-nya. Betul nggak Bapak Ibu? Di Kumer gimana Bapak Ibu? 1 JP untuk P5-nya. Apakah seperti itu Bapak Ibu di sekolah? Kami belum kurma, Pak. Belum Kumer Bapak Ibu ya. Yang satu JP-nya Bapak Ibu untuk P5 ini berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Nah, inilah melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri. Kemudian yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Saya yakin Bapak Ibu guru olahraga ini orangnya kreatif semua. Berinovasi, pasti berinovasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ada analisis cerita. Kita lewatkan saja karena ini ketinggalan kemarin. Kita lanjut. Bapak Ibu, mengapa refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS? Kemudian ini sedikit mengulang aja Bapak Ibu ya. Nah, inilah ketinggalan dari materi kemarin, sedikit mengulang mengapa kita harus berefleksi, apa itu refleksi. Coba saya mau bertanya kepada Bapak Rizky. Seringkah Bapak Rizky membuat refleksi di akhir pembelajaran? Silakan Bapak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kalau di akhir pembelajaran biasanya refleksi kami untuk pendinginan, Pak. Pendinginan. Ya, pendinginan. Biasa itu yang kami lakukan saat akhir pembelajaran. Siap. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky. Yuk. Jadi Pak Rizky dia merefleksikan untuk pendinginan, kata bilang. Ya, kasih A+ untuk pendinginan. Jadi Bapak Ibu, kita beranjak dari mengapa dan apa. Tadi udah dijelaskan sama Bu Devi. Refleksi itu adalah tolak ukur kita. Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai? Apakah sampai kepada peserta didik kita apa yang telah kita paparkan materi hari itu? Itu Bapak Ibu. Jadi berharap Bapak Ibu melakukan refleksi di akhir pembelajaran sehingga untuk tatap muka ke depannya atau pertemuan selanjutnya Bapak Ibu bisa lebih kreatif lagi, lebih berinovatif lagi apa yang menjadi kekurangan di pertemuan sebelumnya. Ini sedikit pengulangan dari materi kita ketinggalan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, izin saya share-in untuk materi pada hari ini. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oh, ini paradigma lagi. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke materi hari ini mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap Maya 2, kuatkan pemahaman. Kita masuk ke kesepakatan bersama Bapak Ibu. Menyalakan kamera
jika jaringan Bapak Ibu memungkinkan. Tapi jika pun jaringan tidak memungkinkan, silakan off kamera. Kemudian mematikan mikrofon di saat saya sebagai pemateri memaparkan materi agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun gangguan-gangguan lainnya. Kemudian Bapak Ibu hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya itu mendengarkan, nanti kalau disuruh menjelaskan Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kemudian menghargai waktu bersama. Jadi kita tetap saling menghargai waktu bersama Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu memaksimalkan fitur chat yang ada di bawah Bapak Ibu. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Jadi ada etika dalam bertanya, ada yang lambang tangan di bawah tersebut Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu mau bertanya silakan raise hand. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Namanya kita tergantung jaringan Bapak Ibu. Saya sekarang mumpung lagi syuting, makanya saya bisa dapat jaringan bagus. Tapi kalau nanti udah terbang ke Teluk Belengkong sana, wallahu alam bagaimana saya nanti di sana memaparkan materi, nggak terbayangkan. Izin Bapak Ibu sebentar karena azan, kita berhenti sejenak. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi ke ruang letak maya. Masih semangat Bapak Ibu? Halo. Hai. Hai. Oke, ayo kita lanjutkan Semangat, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Kita memasuki tujuan pembelajaran hari ini. Ada tujuan secara luas Bapak Ibu, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan Bapak Ibu nanti setelah ini, Bapak Ibu mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesi Bapak Ibu sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi ada tujuan secara luasnya, kemudian ada capaian akhir dari pelatihan ini yang akan Bapak Ibu bawa nanti ke sekolah Bapak Ibu masing-masing. Bahwa selama ini guru PJOK itu hanya dipandang sebelah mata Bapak Ibu. Kita ini hanya dibilang dengan mindset dengan guru-guru kita yang terdahulu, berikan bola, kita duduk di warung ngopi. Padahal seyogyanya guru olahraga sekarang sudah sangat berinovatif. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu yang senior-senior ini. Bukankah begitu paradigma pemikiran guru-guru olahraga yang lama? Kasih bola, kasih alat, guru olahraganya santai. Tapi dengan adanya pembelajaran ini Bapak Ibu, kita merubah mindset guru-guru lain itu terhadap kita sebagai guru PJOK. Kita canangkan guru olahraga yang reflektif. Kita canangkan guru olahraga yang kreatif. Kita buat guru olahraga yang berinovatif di sekolah kita Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu di sekolah ini sedikit keluar dari alur. Bukan begini, saya sebagai guru olahraga tetapi juga sebagai guru kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Semampu saya tuh baratnya begini, saya tuh tidak mampu sebenarnya untuk mengajar guru kelas. Karena bukan gawainya saya sendiri, tapi sebagai guru olahraga, kepala sekolah tuh yakin Bapak mampu untuk mengajar guru kelas, membantu karena kekurangan guru. Jadi mindset kepala sekolah itu melihat seorang guru olahraga itu sekarang, oh ini Bapak ini mampu. Bukan saja di bidang olahraga, di bidang padahal saya tidak mampu sebenarnya. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu. Nah, jadi saya berharap setelah pelatihan ini Bapak Ibu guru olahraga menjadi guru yang bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK. Kemudian Bapak Ibu, tujuan capaian pembelajaran khusus pada modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi dan paradigma diri, perubahan paradigma diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya terhadap keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, model refleksi ini banyak. Ada yang 4C, ada yang model Gibbs. Bapak Ibu di sini ada yang alumni guru penggerak ya? Ada yang alumni guru penggerak? Belum. Tak ada Pak, belum ada. Oh, belum. Ada Pak. Masih guru bergerak, Pak. Saya doakan Bapak Ibu, ini kan buka angkatan 12. Jadi saya sebagai alumni guru penggerak, saya mengharapkan Bapak Ibu untuk ikut andil dalam guru penggerak angkatan 12. Untuk mengembangkan kompetensi Bapak Ibu. Bapak Ibu, guru PJOK di Inhil yang menjadi guru penggerak sangat sedikit. Padahal guru PJOK ini orang hebat-hebat, saya yakin. Tapi alasannya kenapa? Hanya malas saja literasi Bapak Ibu. Yakin saya itu. Kalau sanggup, siapa yang nggak sanggup? Jadi saya tekankan, Bapak Ibu silahkan mendaftar guru penggerak angkatan 12, kembangkan kompetensi diri Bapak Ibu. Sedikit menyimpang Bapak Ibu ya, karena ini di dalam guru penggerak kita diajarkan beberapa model refleksi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu sedikit motivasi dari saya. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini Bapak Ibu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi
yang sudah Bapak Ibu pelajari di LMS. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah di LMS Bapak Ibu sudah membaca refleksi framework button atau belum? Di LMS-nya udah Bapak Ibu buka atau belum? Belum, Pak. Pak, belum Pak. Belum. Jujur belum. Belum ada. Kejujuran adalah segala-galanya Bapak Ibu ya. Setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa membaca di LMS, bisa belajar di LMS, refleksi framework refleksi itu bagaimana. Nanti tugasnya besok terakhir 2D-nya Bapak Ibu tanggal 12. Silahkan bagi Bapak Ibu yang telah selesai dikasih contoh sama teman-teman Bapak Ibu yang satu grup kita ini, biar menjadi acuan Bapak Ibu. Jadi kita saling berkolaborasi aja untuk tugas. Saya tidak menekankan Bapak Ibu harus seperti ini, tidak, tapi Bapak Ibu paham apa itu framework refleksi dengan mungkin melihat acuan daripada teman-teman Bapak Ibu yang kita satu kelas ini, mungkin Pak Peri, Pak Rizky kalau udah bisa di-share di grup. Silakan Bapak Ibu amati, tiru, dan modifikasi. Bantu Pak Peri, kawan-kawan Bapak Ibu yang lain, Pak Peri, Pak Rizky, mohon dibantu. Belum ada Pak, belum siap lagi Pak. Belum siapa belum? Pak yang mau dibantu Pak. Kita Raden udah berkolaborasi siap, aja. Pak. Reza udah siap Pak Reza. Ya, nanti siapa yang siap silakan di-share di grup. Nanti bisa menjadi acuan salah satunya dari teman-teman kita. Masih semangat Bapak Ibu? Salam olahraga. Siap. Kemudian agenda Bapak Ibu hari ini kita mereview framework dan model tulisan refleksi. Kemudian tulisan refleksi 3 babak Bapak Ibu. Nah, inilah agenda kita pada hari ini. 5 menit pembukaan tadi, saya tadi mengulang ketinggalan kemarin sedikit. Kemudian mengingatkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, kemudian menjelaskan agenda kita kegiatan hari ini. Kemudian 10 menit pertama kita review framework dan model tulisan refleksi framework button. Kemudian ada lagi framework dan model tulisan refleksi framework Gibbs. Berarti ada button 1, ada Gibbs itu Bapak Ibu. Kemudian 20 menit tulisan refleksi 3 babak. Babak pertama tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Kemudian 20 menit yang keduanya itu berbagi refleksi. Ada tahapan bagaimana perasaan Bapak Ibu, kemudian evaluasinya, kemudian analisis dari framework tersebut. Yang 20 babak terakhir itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, kita review sedikit framework dan model tulisan refleksi. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nih 3 ini apa artinya? Ini bahasa Inggris nih. Siapa Bapak Ibu yang bisa menjawab framework button ini? W, SW, dan NW. Di LMS ada ini, kalau Bapak Ibu udah lihat LMS pasti Bapak Ibu tahu. OW itu apa, SW itu apa, NW itu apa. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang tahu? Halo, Bapak Ibu ada yang tahu? Kayaknya belum ada Belum yang Pak. tahu nih Pak. Belum ada yang tahu Pak. W itu what why. OW itu what, apa. Sedangkan SW itu so what, terus apa. Kemudian NW itu know what, sekarang apa gitu Bapak Ibu. No. Jadi apa yang sudah dipelajari dari framework button, apa penjelasan dari masing-masing gambar tersebut. Nah, ini Bapak Ibu ada kelanjutannya. Ini yang framework button atau refleksi buttonnya. Apa? Terus apa? Sekarang apa Bapak Ibu? Apa yang Ibu telah lakukan di sekolah?
terus apa yang menjadi target Bapak Ibu yang proses pembelajaran. Jadi sekarang apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Kemudian Bapak Ibu, ini gift ini yang tadi yang ini button, yang ini gift ada Bapak Ibu. Jadi refleksi yang kita bahas pada hari ini frameworknya ada 2, bottom 1, gift 1 Bapak Ibu. Kemudian di situ ada deskripsi. Kolom pertama ini apa yang terjadi? Yang tanda tanya ini perasaan, apa perasaan yang ada. Kemudian yang tanya-tanya sebelah kiri biru ini, rencana tindak lanjut ini terakhir ini Bapak Ibu. Jadi ada deskripsi, apa yang terjadi. Kemudian yang tanda tanya ini perasaan, apa perasaan yang ada. Kemudian lanjut lagi di bawahnya evaluasi, apa yang baik atau yang buruk yang terjadi. Yang tanda tanya selanjutnya itu analisis Bapak Ibu. Analisis itu makna artinya apa yang didapat dari pengalaman Bapak Ibu semua. Kemudian konklusi, apalagi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang terakhir, pasti rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi ada deskripsi, ada perasaan, ada evaluasi, ada analisis, ada konklusi, dan tentu ada rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Kemudian kita masuk kepada tulisan refleksi Bapak Ibu. Tulisan refleksi 3 babak Bapak Ibu. Mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu di LMS. Mungkin Bapak Ibu belum mengerjakan ya. Jadi kita tidak bisa membuka LMS-nya. Menurut Bapak Ibu, seberapa dalam tulisan refleksi Bapak Ibu? Betulkah sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan. Coba Bapak Ibu maksimalkan kolom chat. Kita kembali ke yang tadi dulu sebentar. Bentar Bapak Ibu. Nah, kita masuk yang ini Bapak Ibu, yang gift aja. Kemudian yang gift Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak Ibu. Ada deskripsi Bapak Ibu. Kita ulang lagi yang tadi. Ada perasaan yang di bawah ini, yang pertanyaan yang di bawah ini perasaan. Selanjutnya ada evaluasi, ada analisis, ada konklusi, ada rencana tidak lanjut. Karena Bapak Ibu belum membacanya di LMS, jadi terkait refleksinya mungkin kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu tadi, tapi saya mohon kepada Bapak Ibu nanti setelah ini tolong dibaca refleksinya, tolong dikerjakan tugas yang besok 2D-nya Bapak Ibu jam 12. Besok tanggal 12. Kemudian 2D-nya jam 12 malam. Saya berharap Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan tugasnya. Sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan tugas Bapak Ibu. Nanti kalau lewat 2D, nanti di LMS Bapak Ibu akan merah. Terus saya akan menilainya. Saya tetap akan saya nilai karena itu suatu A+ bagi saya karena Bapak Ibu sudah mengerjakan. Tapi saya berharap tugas-tugas yang ada 2D-nya sesuai pada jadwal yang telah ditentukan. Siap Bapak Ibu, siap mengerjakannya? Siap Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Insya Allah. Aman. Aman. Salam olahraga. Bapak Ibu, ini instruksinya. Saya coba mengcopy linknya. Saya copy linknya dulu.
Coba saya share di WA. Oh, bukan ini yang keluar. Bentar Bapak Ibu. Saya share dulu di klik. Buat salinan. Bentar Bapak Ibu. Ini ada Google Slide yang harus kita kerjakan. Nah, ini refleksi 3 babak Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu. Buat salinan. Bentar Bapak Ibu, saya salin dulu. Bisa disalin. Masih kelihatan Bapak Ibu kan? Ini di sini instruksinya. Silahkan mengopi link slide berikut pada per kelas masing-masing. Bapak Ibu menggunakan laptop kan? Izin Bapak Ibu menggunakan laptop. Iya, Pak. Kemudian, Iya, Pak. Oke, siap. Pak. Oke, peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Saya akan menyiapkan waktu nanti. Kemudian diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs. Berarti kalau Gibbs Bapak Ibu yang tadi Bapak Ibu ya yang ada deskripsi apa yang terjadi, perasaan yang ada, kemudian evaluasi, analisis, konklusi. Bapak Ibu, bentar saya copy linknya kalau bisa di copy. Bentar Bapak Ibu, saya copy linknya terlebih dahulu. Ini kalau bisa di copy, tentu bisa di copy. Bisa di copy linknya, apakah bisa ya? Nggak bisa di copy, bentar. Bentar Bapak Ibu, coba copy linknya, apakah bisa nih? Nah, bentar Bapak Ibu. Coba saya copy linknya terlebih dahulu. Sebentar Bapak Ibu, saya mengopi link terlebih dahulu. Ini linknya berupa
Oke Bapak Ibu, silahkan coba tengok di WA itu PPT yang saya kirimkan. Apakah bisa Bapak Ibu membuatnya PPT tersebut? Silahkan coba Bapak Ibu buka. Yang setelah saya kirim di grup Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka berupa PPT. Bapak Ibu bisa buka. Seperti ini Bapak Ibu. Bentar. Nah, seperti ini bukanya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa buka? Seperti ini Bapak Ibu. Apa bisa di laptop Bapak Ibu bisa buka? Bisa, Pak. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu isi. Tulis nama Bapak Ibu. Ganti nama Lupi tersebut. Refleksi 3 babak. Izin Pak, Iya Pak. di laptop saya tak bisa buka Pak PPT-nya Pak. Tak bisa Pak ya. Bagi Bapak Ibu yang bisa saja. Silahkan bagi Bapak Ibu yang bisa saja mengisinya di laptop Bapak Ibu. Tidak mau. Pak, izin Pak. Ya Bu. Jelaskan dikit Pak, refleksi 3 babak masih ngambang-ngambang Pak. Oh masih ngambang. Oke siap. Bentar Bu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya terlempar. Terdengar suara saya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Dengar Pak. Dengar. Ada. Terlempar saya tadi. Oke, saya jelaskan lagi sebentar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Saya buka materi lagi. Bukan Ibu. Oke Bapak Ibu, bentar, izin sebentar. Saya masuknya di mana ini? Salah deh. Bentar Bapak Ibu, saya masuknya bukan di sini lagi. Bentar ya Bapak Ibu, saya keluar bentar dulu. Bentar Bapak Ibu. Oh, Bapak En, udah makan, Kak? Sudah. Laptopku nih PowerPoint nggak ada mau dibuka. Microsoft PowerPoint Pilot Product Activation Pilot ya. Besok kita ke Tulak Matrek lah. Ketinggalan laptopku ketinggalan zaman. Bapak En, minta ganti baru tuh. Udah tinggi, PPT Angah itu udah tinggi, makanya kada bisa membuka. Apa nggak tinggi, Per? Tulisannya Microsoft PowerPoint Product Activation Pilot tulisannya. Pemalar mau pilot tuh. Minta update Microsoft tuh. Update Microsoft, laptop ketinggalan dah. Ketahuan Mas Tejo ketahuan. Tiga. Ya. Itu kita tuh ketembilahan. Izin Bapak Ibu, mohon maaf. Karena tadi saya bukanya di Mozilla, seharusnya di Chrome.
Kemudian tadi kendala jaringan juga. Ini saya share screen Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Materi kita. Nah, ini paradigma. Oke, Bapak Ibu. Apa? Ngadul. Angga Aduel. Iya. Lain nomor Putri. Ganti lagi. Aja kita tahu ya. Tidak tahu ya. Angga Adil ya, tamu. Angga Aduel. Oke, Bapak Ibu, jelas ini terlihat? Pas. Ya, betul. Oke. Ini Bapak Ibu kerjakan. Ini kita menggunakan framework button. Ada apa, terus apa, sekarang apa. Jadi refleksinya apa yang telah Ibu lakukan atau apa refleksi apa yang telah Ibu lakukan. Terus seperti apa refleksinya. Kemudian sekarang apa hasil dari refleksi yang Bapak Ibu lakukan tersebut. Silakan Bapak Ibu tulis di PPT yang telah saya bagikan tadi. Kan ada 3 pertanyaan nih, apa, terus apa, sekarang apa. Mana ibu-ibu yang bertanya tadi, Ibu? Ibu apa tadi yang bertanya kepada saya tadi? Halo, Ibu. Kami Pak. Oke. Warga. Bisa Ibu memahaminya? Apa terus apa? Kita coba dulu Pak. Oke. Nanti kalau kurang jelas silakan. Oh, Ibu bertanya lagi. Oke, saya kasih waktu 5 menit, 10 menit lah. Setelah Bapak Ibu isi nanti, bisa Bapak Ibu mengirimnya di grup kita. Apakah Bapak Ibu bisa mengirimnya di grup WA kita? Oke, boleh dia, Bu. Pak Peri, silakan. Pak Peri mau bertanya. Pak, izin Pak, tadi kecepatan yang tentang framework button tadi, apa, terus apa, dan sekarang apa, maksudnya penjelasannya itu apa tuh, seperti apa, kemudian tindak lanjut selanjutnya apa. Itu aja yang ingin ditanya, Pak. Makasih, Pak. Oke, Bapak Ibu. Yang dari framework button ini apa, terus apa, kemudian sekarang apa Bapak Ibu. Kemudian sebenarnya ini Bapak Ibu dulu membaca di LMS, karena Bapak Ibu belum membaca di LMS. Sebenarnya kan turunannya begini, Bapak Ibu pelajari dulu di LMS, nanti kita bersama menguatkan pemahaman. Seharusnya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi karena Bapak Ibu belum membaca, maka kita agak mengambang sedikit. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu pelajari sebenarnya dari refleksi framework button ini. Apa yang udah Bapak Ibu pelajari dari framework button ini. Seharusnya di LMS kan Ibu sudah membaca nih. Seharusnya Pak Peri udah membaca kan? Nah, maka saya tanya, apa yang udah Bapak Peri pelajari dari framework button ini? Terus setelah Bapak pelajari, terus apa yang Bapak dapatkan? Kemudian sekarang apa yang mau Bapak lakukan dari analisis framework button ini yang telah Bapak baca di LMS? Seperti itu seharusnya dari framework button apa, terus apa, sekarang apa. Bagaimana Pak Peri?
Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Jadi besok Bapak Ibu, sebelum kita ruang tatap maya, Bapak Ibu silakan baca dulu LMS-nya. Setiap pemaparan materi di LMS, nanti baru kita di ruang kolaborasi menguatkan secara bersama. Kalaupun ada Bapak Ibu lebih paham daripada saya minta nanti Bapak Ibu memaparkan tidak apa-apa. Kita saling apa aja, saling ada umpan baliknya aja. Kalau Bapak Ferry lebih memahami dari saya, silahkan Bang, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu. Atau Pak Arbain lebih paham daripada saya setelah membaca LMS, ayo kita bantu teman-temannya secara bersama. Kita berkolaborasi belajar di sini Bapak Ibu. Atau Bu Depi bisa juga, ibu-ibu yang lain bisa juga. Tidak menutup kemungkinan kita ini sama-sama belajar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kerjakan tugasnya, nanti kirim aja ke WA saya, WA grup kita. Mungkin itu salah satu proses dari pembelajaran tatap maya kita ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, tadi ini udah mendeskripsikan, karena ini terkait LMS juga. Ini pakai link. Kemudian Bapak Ibu, nah ini seperti ini yang 3 babak pertama ini sebenarnya Bapak Ibu. Babak pertama ini. Babak kedua ini. Nah, tapi saya lebih mengefektifkan waktu saja Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Ini Pak Peri. Babak pertama kita. Slide pertama yang disediakan tersebut ini yang harus diisi sebenarnya. Tapi tadi saya mengajak tadi karena belum membaca LMS, saya ajak untuk mengisi dengan perbuatan. Babak pertama ini Bapak Ibu. Masuklah Bapak Ibu ke dalam slide yang telah disediakan. Silahkan tulis nama Bapak Ibu. Kemudian silahkan Bapak Ibu menulis dan memperbaiki tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Apa dasarnya? Bapak Ibu menggunakan deskripsi framework GIP. Nah, ini pertanyaannya 3 nih Bapak Ibu. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kemudian apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Oke Bapak Ibu, karena kita maksimalkan aja kolom chat bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Oke, untuk babak pertama Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu gunakan kolom chat dengan menjawab 3 pertanyaan ini Bapak Ibu. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kemudian, apa bukti atau pengalaman Bapak Ibu terkait nilai orientasi tersebut? Silakan maksimalkan kolom chat Bapak Ibu. Biar nanti saya baca, nanti saya minta pendapat Bapak Ibu salah satu. Pertanyaan pemantiknya ada 3 Bapak Ibu. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Halo, masih semangat Bapak Ibu? Masih Pak. Semangat, tapi bingung Pak. Bingungnya Cari kenapa jawaban. Bapak Ibu? Kenapa Ibu? Cari jawaban. Oke, cari jawabannya dulu Bapak Ibu. Silakan dicari dulu.
Silakan Bapak Ibu maksimalkan kolom chat Bapak Ibu ya. Waktu 4 menit. Misalnya saya kasih clue gini Bapak Ibu. Kecenderungan nilai orientasi saya itu pada nilai kebugaran atau pada nilai kesehatan. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Misalnya Bapak Ibu menulis nilai orientasi saya itu kebugaran. Mengapa Bapak Ibu menuliskan itu? Apa pengalaman atau bukti Bapak Ibu terkait orientasi yang telah Bapak Ibu lakukan? Nah, ini udah ada yang masuk. Pak Ferry, penguasaan materi. Oke, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Orientasi Pak Ferry itu penguasaan materi. Kemudian bisa Pak Ferry menjawab ketiga-tiganya. Ini Bapak Ibu diharapkan menjawab ketiga-tiganya ya. Sorry Pak, tadi itu tekan enter. Tadi itu tekan enter jadi langsung jawab ya. Oke. Pak Armain, orientasi pada nilai kesehatan. Tek enter juga tuh. Oke, ulang-ulang. Silakan diulang Pak Ibu. Orientasi pada nilai kesehatan. Mengapa Pak Arbain menuliskan nilai orientasi Pak Arbain itu pada nilai kesehatan? Tentu ada alasannya. Kemudian apa bukti atau pengalaman Pak Arbain terkait nilai orientasi tersebut? Nah, itu yang mau saya tanyakan nanti. Silakan Pak, ditulis Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum mengerti, silakan bertanya, tidak apa-apa, raise hand, angkat tangan. Biar kita sama-sama belajar. Ini Bu Miss Bawiyah. Pada nilai kesehatan kebugaran, karena saya percaya bahwa kesehatan mental dan fisik sangat berpengaruh pada kehidupan saya. Kemudian apa buktinya? Saya menjadi sehat, bugar, kata Bu Misbawiyah. Bu Misbawiyah mana coba on kamera bisa Bu? Nah, ini Ibu ini dari Eno nih kalau nggak salah nih. Iya Bu Misbawiyah. Silakan dibuka. Oke, Bu Misbawiyah. Bisa Ibu menjelaskan sedikit? Iya, Silakan Pak. Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya, kalau fisik dan mental kita sehat, maka semuanya akan berjalan lancar. Kalau fisik kita sakit, contohnya kita sakit gigi, Pak, semuanya tidak akan kita bisa lakukan. Pekerjaan, semuanya tidak bisa. Kalau fisik kita tidak sehat. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Bu Misbawiyah. Silakan di-unmute ke mic-nya agar tidak benturan kita. Apa kata Ibu nih, kalau sakit badan kita satu, contoh sakit gigi itu sakit semuanya. Mau orangnya kita makan tuh orangnya kalau kita bertemu dengan orang kalau sakit gigi itu Bapak Ibu ya. Betul Bapak Ibu. Kalau kita bugar, berarti orientasi Bu Bismaya ini kesehatan dan bugar. Apa yang membuat Ibu menuliskan itu? Karena beliau dengan sehat, bugar jasmani, semuanya akan berjalan lancar, termasuk kita sebagai guru PJOK itu memang harus bugar. Tetapi tidak terbalik dengan saya, Bu. Saya kurang bugar, saya sering sakit, tapi banyak faktor yang melatar belakangi tersebut. Kemudian pengalaman Ibu, saya sehat karena saya sehat dan bugar, kata Ibu. Kelihatannya memang Ibu bugar, saya lihat nih, senyum, sehat, badan sehat. Ibu ya, saya lihat alhamdulillah Ibu dengan sehat, bugar Ibu sebagai guru olahraga, semangat Ibu saya lihat.
Senyum Ibu. Oke. Semangat Bu ya. Oke, selanjutnya saya mau ke Pak Ferry nih, penguasaan materi. Kemudian karena sebagai guru olahraga, saya selalu melakukan kegiatan di lapangan, sehingga saya dalam penguasaan materi di ruangan, saya masih banyak mengalami kekurangan. Kemudian, apa buktinya saat proses pembelajaran di kelas? Oke, Pak Ferry, sedikit Bapak jelaskan atau terangkan hasil pemaparan Bapak yang di kolom chat. Silakan Pak Ferry. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, saya memilih penguasaan materi karena saya selaku guru olahraga itu selalu di lapangan karena keinginan juga dari anak-anak. Kemudian yang membuat saya menuliskan ini, saya sendiri mengalami pas di proses pembelajaran di kelas yang namanya guru olahraga itu pasti tidak betah lama-lama di kelas. Karena dari kuliah, bahkan dari kuliah aja sendiri saya merasakan kalau udah pembelajaran di kelas sama dosen itu sangat menyuntukkan. Jadi tiba saya mengajar, saya merasakan itu. Oh, mungkin anak-anak juga ibarat itu suntuk dan apa dengan materi. Jadi waktu yang kita ambil misalnya 2 jam karena penyampaian materi kita masih kurang, pemecahannya misalnya dari pembelajaran poli, kita kan kalau untuk anak kelas 4, 5, 6 kita udah mengenalkan sejarahnya dari siapa penemunya, terus di mana ditemukannya. Mungkin itu yang masih jadi kekurangan saya. Nah, buktinya ya pas pembelajaran proses di kelas. Makanya Di kelas. tiap hari itu berdoa mudah-mudahan tidak hujan, jadi bisa ke lapangan. Kalau udah di kelas, terlambat. Jadi itu aja pembahasan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus Bapak Ferry dulu Bapak Ibu. Silakan diberi aplaus Bapak Ferry. Oke, Bapak Ibu. Mantap, Fer. Kan lalu aja kayak itu. Iya, Ferry, cocok tuh, Fer. Kalau sudah di kelas kehabisan bahan, kalau jamnya masih panjang. Betul sekali Pak Armain. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kita sebagai guru olahraga yang public speaking-nya tidak terlatih, public speaking kita itu hanya di lapangan Bapak Ibu. Kalau teriak-teriak, berikan ke kita. Nah, kalau masalah penguasaan di lapangan, jangan ditanya guru olahraga ini. Paling mantap. Tapi kalau udah dibawa ke dalam kelas, kita kadang-kadang kehabisan bahan, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang lihat waktu, udah waktu dalam kelas misalnya 1 jam, ini baru 5 menit udah selesai materi kita. Kemudian kita sebagai guru olahraga, literasi Bapak Ibu, paling malas literasi kita. Oke Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Apa yang mau Pak Ferry sampaikan? Kadang juga Pak udah habis materi, udah tak tahu lagi itu ada kan di buku modul kita ada latihan, anak-anak disuruh ngerjakan latihan. Itu aja cara salah satunya untuk menghabiskan waktu untuk sampai jam istirahat. Oke, iya betul. Terima kasih Pak Ferry. Kadang-kadang ini Bapak Ibu, kalau guru-guru yang di dalam kelas itu ada namanya sebelum belajar itu ice breaking. Kalau kita guru olahraga paling anti ice breaking. Kalau saya Bapak Ibu, sebenarnya ini dalam materi ini, dalam pemaparan ini harus ada ice breaking. Tapi saya menempatkan diri saya sebagai guru olahraga, Bapak-bapak sebagai guru olahraga itu paling anti ice breaking. Saya kalau udah ada pelatihan yang ada ice breaking-nya, saya bukan paling anti, paling apa Bapak Ibu? Nggak bisa, malas juga. Tapi seyogyanya pembelajaran sekarang kan diawali dengan ice breaking. Nanti kalau anak-anak itu udah suntuk, kasih ice breaking. Kita kalau ice breaking yang joget-joget itu kan kurang etis kalau kita guru olahraga Bapak Ibu kan. Tapi itulah kita memaksimalkan potensi diri kita Bapak Ibu. Saya yakin Pak Ferry ini orang hebat.
orang yang bisa belajar public speaking, orang yang bisa menguasai materi. Kita guru olahraga ini Bapak Ibu, guru yang serba bisa. Yakin nggak Bapak Ibu? Seandainya tidak ada guru olahraga di sekolah, tidak ada guru idola di sekolah itu Bapak Ibu. Kita ini guru idola tingkat SD, SMP, SMA. Oke, terima kasih Pak Pering atas pemaparan Pak Pering. Siap, Saya Pak. minta kepada satu lagi lah, Bapak Ibu, mana nih? Yang belum lagi nih. Yang belum ini, Bu Pak Peri udah. Kok cuma 4 ya? Yang lain mana ya? Udah ngantuk Bapak Ibu? Pak Armain, silakan Pak Armain. Nggak, nggak. Kalau saya sangat setuju tuh Pak Peri tadi Pak. Karena kadang kalau di kelas kita kadang kehabisan bahan, tapi ice breaking itu memang kadang kaku kita Pak. Tidak seperti guru-guru kelas yang lainnya. Nah, jadi kalau saya tadi masalah orientasi pada kesehatan, kurang lebih sama yang disampaikan sama Ibu Miss Bawiyah, bahwa kesehatan sangat penting untuk aktivitas kita sehari-hari. Apalagi di dalam pembelajaran, kalau kita sakit pasti tak bisa melakukan aktivitas. Jadi ya buktinya tadi kalau kita sakit gigi, semuanya pasti sakit. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Armain. Pak Armain orientasinya kepada kesehatan, betul. Kalau kita tidak sehat, maka proses pembelajaran pun tidak akan berjalan lancar. Contohnya saya kembalikan ke diri saya Bapak Ibu. Saya mengajar di pelosok, maklum tinggal sendiri jauh dari keluarga, sering sakit, jadi fokus untuk pembelajaran pada anak-anak itu memang kurang. Kemudian saya sekarang berusaha mengembangkan kompetensi diri saya. Karena apa? Saya berpikir Bapak Ibu, saya nggak mau kalah dengan guru-guru yang di kota. Saya mau bersaing, tapi bersaingnya dalam arti positif. Bapak Ibu, meskipun saya di ujung kulon, di ujung jauh dari sana, tapi saya termotivasi Bapak Ibu. Orang itu namanya kita di pelosok, kekurangan informasi, kekurangan dari segala-galanya, tapi tidak menutup kemungkinan lagi kita berkompetisi secara 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 baik dengan kawan-kawan kita yang di kota. Jadi motivasi itu saya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Peri, Pak Arbain, kemudian Pak Rizky, Bu Musbawiyah. Kita masuk ke selanjutnya agar mengingat waktu Bapak Ibu. Ini udah, mari berbagi udah. Kita masuk ke babak yang kedua tadi, babak kedua Bapak Ibu. Kita masuk ke babak kedua 4 menit. Seharusnya 4 menit Bapak Ibu ya. Perasaan, evaluasi, analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi roda, emosi yang menggambarkan perasaan kita. Pertanyaannya ada 4 Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bagi saja ini. Siapa yang mau jawab nomor 1 boleh, jawab nomor 2 boleh, jawab nomor 3 boleh, jawab nomor 4 boleh. Silahkan maksimalkan kolom chat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum aktif, yang lainnya silahkan Bu Muslimah. Banyak yang lain silahkan. Dijawab Bapak Ibu di kolom chat. Waktunya saya kasih 7 menit lah. Kalau 4 menit sedikit kali. Silahkan Bapak Ibu.
Silakan ibu-ibu. Ini tadi masih petarung laki-laki yang menjawab, nih petarung perempuan lagi. Bapak Ibu guru yang tadi king aja, ratunya belum. Silakan Bapak Ibu-ibu dijawab pertanyaan pemantik. Yang 1 sampai 4 silakan dipilih. Yang penting terjawab semua Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu tersebut. Jadi bagaimana emosi Bapak Ibu, kan tadi Bapak Ibu sudah menulis nilai orientasi Bapak Ibu, kemudian terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum. Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah Bapak Ibu ketahui di LMS. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu. Lima nilai orientasi itu Bapak Ibu, ada penguasaan materi, ada proses pembelajaran, ada aktualisasi diri, integrasi ekologis, kemudian ada tanggung jawab sosial. Itu 5 Bapak Ibu nilai orientasi kita sebagai guru PJOK Bapak Ibu. Ada penguasaan materi atau disiplin ilmu, ada proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, tanggung jawab sosial. Itu masalah 5 nilai orientasi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau membaca LMS di sana udah semuanya sebenarnya. Halo, Bapak Ibu masih semangat? Masih, Pak. Wah, Kalau kurang masih jelas, semangat, Pak. kalau kurang jelas silakan Bapak Ibu bertanya. Kalau saya kurang jelas menjelaskan atau kurang atau cepat menjelaskan, silakan Bapak Ibu resign agar pembelajaran kita di ruang tatap maya ini sangat bermakna atau ada hasilnya Bapak Ibu. Ini ada Pak Rudi Saputra. Saya rasa saya belum menjadi guru PJOK yang baik. Nomor 3 ya, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang baik. Oke, Pak Rudi menjawab. Saya rasa saya belum menjadi guru yang baik dan saya masih banyak perlu belajar, terutama dalam pembelajaran di dalam kelas dan kaitannya dengan nilai orientasi atau penguasaan materi. Oke Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Sebenarnya Pak Rudi udah menjadi guru olahraga yang baik. Kenapa? Kalau nggak baik nggak jadi guru kita Bapak Rudi. Tapi cuman setiap kita ini punya kekurangan Bapak Ibu. Pak Rudi punya kekurangan
Beliau bilang dalam penguasaan materi untuk pembelajaran dalam kelas. Mungkin dikatakan semuanya sama kita Bapak Ibu. Kalau udah di dalam kelas, kita kelabakan untuk menghadapi peserta didik kita. Kalau udah yang dinamakan materi di dalam kelas, apalagi literasi kita kurang Bapak Ibu, itu jelas kita akan kehabisan materi. Tapi itulah kita sebagai guru olahraga itu yang kita hadapi. Oke, silakan Pak Rudi. Mic-nya dibuka. Baik Bapak, jadi kalau untuk masalah di dalam kelas, salah satu faktornya juga dari segi keaktifan siswa Pak. Jadi kalau kita cari bahan itu terkadang kan dari pertanyaan-pertanyaan siswa mungkin yang diajukan. Nah sekarang kita sering memberikan kesempatan siswa itu untuk bertanya, terkadang siswa itu tidak ada yang bertanya gitu kan. Nah itu kadang yang jadi sering-sering permasalahannya seperti itu tuh Pak. Jadi materi hanya dari kita saja. Nah, jika mungkin ada feedback dari anak-anak kan, kalau kita suruh bertanya, mereka bertanya, mungkin ada kelanjutan materi yang akan kita sampaikan kayak gitu. Karena faktornya itu juga Pak. Kadang kalau di dalam kelas ini nih itu permasalahannya. Oke, terima kasih Pak Rudi. Betul Pak Rudi. Terkait yang Pak Rudi paparkan, itu betul sekali. Karena apa? Anak-anak di zaman sekarang beda dengan kita di zaman dulu Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang ini kalau udah pulang tidak pernah buka buku. Jadi kalau kita mengajarkan materi tidak ada umpan balik, feedback dari anak-anak. Kita aja sebagai aktor dalam pembelajaran, kita yang memaparkan semua materi, akhirnya anaknya diam, ya kita kehabisan materi. Jadi itulah sebenarnya Bapak Ibu tidak disalahkan juga peserta didik karena mereka sesuai perkembangan zaman Bapak Ibu ya. Pengaruh teknologi itu ada positif ada negatifnya. Tapi kalau mereka yang cerdas dalam memahami anak-anak, orang tua yang cerdas dalam memahami anaknya di rumah, mungkin tidak akan ada halnya seperti itu. Ada anak-anak yang cerdas itu Bapak Ibu, contohnya kita yang di kota ya, yang orang tuanya perhatian di rumah, itu belum kita paparkan dia udah bertanya itu anak-anak yang mau. Tapi kalau anak-anak yang di desa, contohnya saya Bapak Ibu, saya tanya, kalian tahu enggak sepak bola itu berasal dari mana? Enggak Pak. Kalian tahu enggak organisasi yang membawahi sepak bola di Indonesia itu apa? Enggak Pak, padahal di buku ada. Tapi literasi mereka Bapak Ibu, kembali kepada literasi siswa peserta didik kita Bapak Ibu. Oke, Pak Ferry tadi mengangkat tangan, resign. Silakan Pak Ferry. Oke Pak, saya setuju dengan Pak Rudi tadi. Tidak ada pertanyaan dari siswa itu kadang kita tanya balik dia tidak jawab. Terus kalau siswa kebanyakan pas kita bilang hari ini kita belajar di kelas, dia banyak ngeluh. Suara-suara kayak ngeluh kayak gitu. Jadi di kelas ya Pak, jadi gini gitu. Kalau materi yang dikuasai, kalau saya pribadi Pak ya, saya menguasai itu materi tentang lokomotor dan non lokomotor karena itu sampai kelas 6 ada. Gerak berpindah dan tidak berpindah. Itu aja yang diulang-ulang, ditanyakan lagi, tidak ada yang bisa menjawab. Padahal itu udah dipelajari dari kelas 4, 1, 2 sampai 6. Tapi bila ditanya apa itu lokomotor, apa aja gerakan lokomotor, tidak ada yang jawab. Jadi disitulah kelemahannya. Jadi kita lagi yang menjelaskan pembelajaran yang sudah kita ajarkan, kita ulangi lagi untuk menghabiskan waktu tadi. Nah, oke Pak, itu aja. Terima kasih Pak Ferry. Kita beri aplaus buat Pak Ferry sama Pak Rudi. Inilah keluh kesah kita sebagai guru olahraga ya Pak Ibu ya. Kalau di lapangan, itu jangan ditanya, itu makanan kita itu. Mau 2 jam di lapangan itu bisa itu. Mau 4 jam pun bisa kalau udah di lapangan. Tapi kalau udah masuk ke dalam lokal, tidak ada feedback dari anak-anak, kita sebagai aktor kita hanya menjelaskan, akhirnya anak-anak bosan, kemudian anak-anak
Tidak di sekolah Pak Peri aja, di sekolah Pak Rudi seperti itu, rata-rata tempat saya seperti itu. Nah, besok kita belajar materi dalam kelas ya, Pak malas, Pak kadang, kadang-kadang gitu kan. Padahal peserta didik saya cuma 6 orang Pak Rudi, Pak Peri. 6 orang cuma satu kelas yang saya ajar itu. Nah, sudah ngomong tuh, Pak, di lapangan aja lah Pak. Padahal materinya harus dalam kelas sebenarnya. Tapi itulah respon dari anak-anak kita. Dan kita harus mempelajari bagaimana strategi belajar kita di dalam kelas, kemudian bagaimana juga strategi kita di lapangan. Sebenarnya banyak lagi Bapak Ibu, kita sebagai guru olahraga ini bagaimana mengelola kelas yang baik atau memaparkan materi di dalam kelas, pengelolaan kelas kita itu manajemen kelas kita. Makanya sering-seringlah berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru kelas, bagaimana mereka memanajemen kelas dengan baik sehingga tercover siswa-siswa kita itu belajar di dalam kelas. Kalau saya sering bertanya kepada senior saya guru kelas, Bu, bagaimana Bu ya? Bagaimana gini ya? Makanya kita disuruh berkolaborasi. Kami di komunitas sekolah Bapak Ibu 1 kali 2 minggu itulah yang saya sebagai guru olahraga saya keluh kesahkan, Bu, saya banyak kekurangan, Bu, saya begini, bagaimana apanya Bu? Ibu udah lama, berbagilah bagaimana trik-trik di dalam kelas untuk memahami karakter siswa ini. Padahal saya cuma 6 orang Bapak Ibu. Tapi kita sering bertanya, sering terus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Tidak kalah penting fungsi kepala sekolah Bapak Ibu. Kita ini punya atasan, mungkin atasan kita itu bisa lebih memberikan sedikit pengalaman beliau atau memberikan trik-trik bagaimana pengelolaan kelas, manajemen kelas yang baik itu. Oke Bapak Ibu, nampaknya ibu-ibu ini ngantuk ya Bapak Ibu. Masih semangat Ibu? Bu Epi mana Bu Epi? Suaranya nggak terdengar. Salam olahraga. Salam olahraga. Masih semangat Bapak Ibu? Masih Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau kita lanjut Bapak Ibu, mungkin ibu-ibunya mengantuk ya. Bukan Pak, Bu Epinya kurang sehat sekarang Pak. Oh, semoga Bu Epi cepat sehat. Makanya dia maju dulu. Iya. Oke Bapak Ibu, ini babak ketiga. Babak ketiga ini mari kita lanjutkan dalam pendalaman tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul Bapak Ibu. Pertanyaan pemantiknya ada 3 Bapak Ibu. Saya memang berharap ini kepada ibu-ibu nih. Pembelajaran bermakna yang bisa Ibu Bapak Ibu simpulkan dari refleksi 2 Bapak sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala Bapak Ibu tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi yang ada di LMS? Kemudian yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan atau Ibu ubah pada diri Bapak Ibu sehingga sebagai guru PJOK untuk selanjutnya Bapak Ibu. Saya berharap kepada ibu-ibu nih, Bu Epi, Bu Lydia, Bu Muslimah, ayo muncul ke permukaan Bu. Ayo Ibu, silakan Bapak Ibu atau Bapak-bapak juga boleh. Mungkin ibu-ibunya ada yang sakit, ada yang kurang enak badan. Silakan Pak, dijawab, dimaksimalkan kolom chat. Pembelajaran bermakna yang bisa disimpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Kemudian seperti apa gambaran, silakan Bapak Ibu pilih salah satu. Seperti apa gambaran yang ada di kepala Bapak Ibu tentang guru PJOK yang baik? Nah, coba Bapak Ibu gambarkan. Halo Bapak Ibu. Halo. Pak. Silahkan maksimalkan. Nah ini Pak Arbain udah nih.
Pak Arbain. Pertanyaan nomor 3 dijawab Pak Arbain. Saya akan berusaha untuk lebih baik dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, untuk lebih menarik dan mengasihkan bagi siswa. Jadi Pak Arbain, alhamdulillah setelah mengetahui nilai orientasi 5 orientasi, beliau akan berusaha untuk lebih baik dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, untuk lebih menarik dan mengasihkan siswa. Jadi Pak Arbain ini akan lebih inovatif, kreatif, berusaha menjadikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan dijawab di kolom chat. Ada 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Waktu kita tadi karena ketinggalan, saya mohon agak nambah sedikit waktunya Bapak Ibu ya. Paling 10 menit lagi kita selesai. Oke Bapak Ibu, saya tunggu yang lain, tunggu 5 menit lah kita tunggu. Ini 2042 tambah 5 menit berarti 2047. Silakan maksimalkan kolom chat Bapak Ibu. Nah, ini Pak Peri lagi nih. Semua guru PJOK harus bisa ini 5 orientasi nilainya Pak Peri ya. Ada materi, penguasaan materi atau disiplin ilmu. Kemudian guru PJOK itu harus bisa dalam proses pembelajaran. Guru PJOK itu harus bisa dalam aktualisasi diri. Kemudian integrasi ekologis, kemudian tanggung jawab sosial. Pak Rudi menjawab dari segi penguasaan materi, pengelolaan kelas, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Ini muncul Bu Epi nih. Nomor 3, mungkin menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran PJOK, terutama berbagai macam permainan supaya bisa semangat dan termotivasi dalam belajar. Ini menarik nih. Silakan Bu Epi on mic-nya, silakan hidupkan mic-nya. Ya Pak. Oke, silakan Bu Epi. Ya kadang-kadang anak-anak tuh karena terlampau itu ke itu aja kita tampilkan, dia merasa bosan. Dari minggu ini itu, minggu besok itu. Jadi mungkin kita perlu banyak mempersiapkan berbagai macam permainan. Kemudian dari minggu ke minggu kita robah, kita tukar. Mungkin itu lebih menarik bagi anak-anak itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya. Oke, jadi Bu Epi akan mengubah diri Bu Epi sebagai guru olahraga yang biasanya Bu Epi hanya memberikan permainan itu saja, lebih berinovatif. Mungkin Bu Epi gini Bu Epi, permainan itu sebenarnya banyak untuk memulai kegiatan. Mulai dari permainan tradisional itu paling banyak Bu Epi ya. Iya. Kami dulu, ya kita dulu waktu mungkin Bu Epi dulu waktu kuliah juga dapat buku permainan tradisional. Itu banyak sekali permainan yang bisa kita lakukan. Apalagi kita di sekolah-sekolah pelosok yang bahannya alami-alami itu banyak Bu Epi kan. Iya. Jadi semangat Bu Epi. Alhamdulillah Bu Epi walaupun 5 tahun menjelang pensiun, semangat beliau patut dicontoh, motivasi beliau wajib kita contoh Bapak Ibu. 5 tahun lagi mau pensiun. Kalau orang udah memasuki masa purna bakti, 5 tahun menjelang purna bakti ini udah malas saja. Tapi tidak, saya lihat dengan Bu Epi, beliau masih semangat, mau belajar, kemudian mau bertanya Bapak Ibu. Jadi gitulah, ini kita wajib jadikan contoh. Walaupun beliau sudah tua, tapi semangat belajarnya tak pernah luntur. Semangat Bu Epi, terima kasih Bu Epi sudah menjadi contoh bagi kami yang muda-muda ini Bu Epi. Ya terseok-seok Pak, walaupun Pak, orang sudah cepat, kita baru merangkak. Tidak masalah Bu Epi, tidak masalah itu. Walaupun terkeok-keok, kayak keong jalan kita, tapi kita sampai juga finish Bu Epi. Bu Epi pernah nengok enggak pertandingan antara keong dengan
itu dengan apa ya? Dengan kucing dengan Dengan apa itu? kancil. Akhirnya keong duluan juga sampai. Begitulah kita meski lamba tapi sampai. Bu Epi, yang penting kemauan kita. Terima kasih Bu Epi. Kita beri Ya, aplaus sama-sama, buat Pak. ibu kita. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Tetap semangat. Kemudian ini ya Bu Lidiawati. Bu Lydia Filawati, saya akan berusaha memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan terus belajar dan berkembang. Bu Lydia, silakan dibuka mic-nya. Halo Lydia. Oke. Halo. Silakan. Oke, halo. Silakan Bu Lydia. Ya, maaf Pak, agak berisik anak. Ada anak. Enggak apa-apa Bu. Silakan Bu. Ya. Saya akan berusaha memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Maksudnya saya sebagai seorang guru yang baik adalah memiliki kemampuan berkomunikasi yang bagus, baik secara verbal, non-verbal, atau tulisan. Nah, terus yang itu dan terus belajar dan berkembang. Selain itu, sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemauan belajar di sepanjang waktu, ya, sebagai terus tidak boleh merasa lelah atau bosan. Pokoknya kita belajar terus menerus, walaupun kita tak bisa hari ini, hari esok harus bisa gitu. Oke. Siap, semangat Bu Lydia ya. Di saat ini kami belum paham, tapi mudah-mudahan nantinya akan paham gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Lydia. Saya manggilnya Bu Lydia aja ya. Panggil nama aja nggak apa-apa Pak. Panggil Bu Lydia. Ya Pak. Panggil Bu Lydia. Terima kasih Bu Lydia. Semangat belajar Bu Lydia. Patut kita apresiasi juga. Kita patut jadikan contoh juga. Semangat mau berkembang. Semangat untuk berkomunikasi yang lebih baik. Saya yakin Bu Lydia ini mampu. Kalau nggak mampu nggak mungkin jadi guru. Jadi semuanya kita di sini ini adalah orang-orang yang mampu berkomunikasi, orang-orang hebat, orang-orang yang dijadikan Tuhan sebagai penyalur ilmu kepada peserta didik kita, kepada penerus bangsa kita. Kalau tidaklah Bapak Ibu hebat, mungkin Bapak Ibu menjadi seorang guru. Saya yakin itu. Bapak Ibu lebih hebat daripada saya. Bapak Ibu pengalamannya lebih daripada saya. Jadikan pengalaman itu modal Bapak Ibu untuk belajar. Bapak Ibu saya baru 7 tahun jadi guru. Tapi saya terus belajar kepada guru-guru senior, guru-guru yang sudah pengalaman bertahun-tahun. Kemudian motivasi diri kita, mau berkembang, mau belajar. Bapak Ibu gini, jadi di PKG ini masih banyak guru-guru yang tidak, maksudnya begini, tidak menjadi peserta Bapak Ibu. Kemarin ada yang WA saya, Pak, saya mau jadi peserta itu, tapi sayangnya mereka tidak di list, tidak masuk dalam list untuk dijadikan peserta diseminasi. Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung yang masuk dalam tahap peserta diseminasi. Jadi gunakanlah Bapak Ibu kesempatan ini, mungkin pun walau dari saya nanti tidak jelas, pemaparan saya kurang jelas, nanti kita akan tetap muka nanti. Bapak Ibu boleh chat pribadi saya, boleh chat grup juga kalau ada kesempatan. Kalau ada saya tidak lagi mengerjakan yang lain, insya Allah WA Bapak Ibu saya balas, WA Bapak Ibu saya angkat. Tapi kalaupun ada pekerjaan mungkin saya nanti akan menghubungi Bapak Ibu lagi. Oke Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat? Oke, alhamdulillah. Ya Pak. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita udah masuk babak ketiga tadi. Kita masuk babak ketiga sudah berbagi kita. Ini Bapak Ibu, penutup. Nah, bagaimana perbedaan tulisan refleksi Bapak Ibu masing-masing pada babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya saya menuliskan refleksi. Bagaimana pentingnya refleksi itu bagi Bapak Ibu? Kemudian, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Mengingat waktu Bapak Ibu, ini tidak usah Bapak Ibu kerjakan.
Kemudian nanti jangan lupa Bapak Ibu unggah hasil refleksi di modul 1.1. Bapak Ibu ya, yang due date-nya besok. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, unggah hasil refleksi di modul 1.1 yang due date-nya besok Bapak Ibu. Jadi memang besok Bapak Ibu bekerja ekstra sedikit. Yang lain, yang Bapak Ibu yang sudah mengerjakan silakan dibantu Bapak Ibu yang lain. Tapi tidak copy paste Bapak Ibu ya. Silakan sebagai acuan saja Bapak Ibu. Oh ini contohnya. Mungkin Pak Arbain, Bu Epi, Bu Rudi, Pak Reza, atau Pak Peri, siapa saja. Bu Olidia yang sudah. Silakan kita berkolaborasi, boleh berkolaborasi Bapak Ibu. Agar kita sama-sama mengupload tugas itu sesuai dengan due date-nya Bapak Ibu. Kalau nanti di luar due date, akan merah Bapak Ibu LMS-nya nanti. Kemudian nilainya tetap akan saya nilai Bapak Ibu. Tetap saya beli ada nilai plusnya bagi saya Bapak Ibu. Tapi saya berharap Bapak Ibu menjawab di LMS sesuai tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak kementerian. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut sedikit. Pada sesi terakhir ini Bapak Ibu dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Kan 3 babak tadi Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan pemantiknya, di LMS juga ada itu. Kalau belum paham silakan diulangi lagi, dibaca lagi Bapak Ibu. Nanti kalau ada ada hal yang kurang jelas silakan ditanyakan. Mungkin materi kita sampai di sini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sekali lagi jika Bapak Ibu dalam penyampaian saya ada yang kurang jelas, Bapak Ibu tanyakan lagi lewat grup boleh atau chat pribadi boleh. Insya Allah saya akan menjawab apa yang Bapak Ibu tanyakan. Tugas saya memohon sangat kepada Bapak Ibu sesuai due date tanggalnya. Tapi jangan dijadikan beban. Ini takut pula nih beban tugas saya besok nih. Sudah malam Zoom-nya, kata Bapak kan ngomel-ngomel. Pak Prani gimana ini katanya kan. Padahal malam saya sekali lagi mohon maaf. Karena tadi saya cek penyakit mumpung di Padang. Alhamdulillah ada angsurannya Bapak Ibu. Saya berharap menjelang tanggal 16 sudah sehat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, masalah LMS kalau ada masalah tolong Bapak Ibu laporkan ya Bapak Ibu ya. Laporkan di grup boleh, chat pribadi boleh. Saya nggak menutup WA saya untuk chat pribadi Bapak Ibu. Kemudian saya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, feedback Bapak Ibu selama di ruang maya. Saya sangat berbangga pada Bapak Ibu sudah mau mengikuti jalannya ruang tatap maya pada malam hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Insya Allah ke depannya kita melakukan tatap maya itu jam 2 saja. Karena memang ini emergensi sekali. Saya kurang sehat juga Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sebelum ini ditutup, ada baiknya kita doa bersama. Silakan Bapak Ibu yang bisa buka kamera, kita buka kamera terlebih dahulu. Kita berdoa kepada Pak Peri, diminta untuk doa penutupnya. Silakan Pak Peri. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi mimma kima fa'izidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih Pak Ferry. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan ini, mengganggu aktivitas Bapak Ibu malam hari yang harusnya istirahat. Itulah karena ada sebab dan musababnya. Sebelumnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya matikan rekaman terlebih dulu. Bentar Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimatikan dulu Bapak Ibu. Kita mau foto bersama. Bentar Bapak Ibu ya. Wah, Aris di belakang Reja nih.